Halo, kembali lagi bersama aku. Nah, dan di video kali ini kita kembali pada segmen di mana kita akan membahas berbagai kasus-kasus yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait salah satu kasus yang sangat ramai diperbincangkan khususnya di negara Korea saat ini, di mana ada warga negara Indonesia yang bekerja di sana lalu mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Maksudnya dimana ketika mereka meninggal maka mayat mereka akan dibuang ke lautan. Nah, jadi sebuah video yang dipublikasi oleh media Korea Selatan memperlihatkan bagaimana jenazah ABK asal Indonesia atau anak buah kapal yang bekerja di kapal Cina dilempar ke tengah laut. Nah, video ini dirilis oleh stasiun MBC di YouTube, nah dan sempat trending juga di Korea. Dalam video ini tertulis judul eksklusif 18 jam sehari kerja, jika jatuh sakit dan meninggal dilempar ke laut. Video tersebut diulas oleh YouTuber Jang Hansol di YouTube-nya Korea Reomit pada tanggal 6 Mei 2020. Nah, tentunya video tersebut menyita perhatian banyak sekali pengguna sosial media. Video ini dianggap sebuah kenyataan yang dengan jelas melakukan pelanggaran HAM orang Indonesia yang bekerja di kapal Cina tersebut. Dalam video itu dijelaskan bahwasannya rekaman tersebut mereka dapatkan setelah kapalnya kebetulan tengah bersandar di pelabuhan Busan. Nah, berdasarkan berita yang diinformasikan ini, nelayan Indonesia atau ABK itu akhirnya meminta bantuan kepada pemerintah Korea Selatan dan media setempat. Nah, tapi pada awalnya pihak televisi dan orang-orang tidak bisa mempercayai rekaman tersebut. Apalagi ketika hendak dilakukan pemeriksaan, kapal itu disebutkan sudah kembali berlayar gitu. Nah, jadi mungkin iseng saja gitu. Apalagi pihak televisi menyatakan bahwasanya mereka membutuhkan adanya penyelidikan internasional untuk memastikan kabar tersebut supaya berita yang disebarkan tidak mengandung misinformasi. Nah, di video ini juga terlihat seseorang kru mengguncang dupa dan menaburkan cairan sebagai bentuk ucapan pemakaman di sana. Di mana itu mungkin adalah sebuah tradisi penghormatan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Setelah melakukan proses ritual upacara tersebut, salah seorang kru sempat menanyakan kepada orang-orang yang ada di kapal tersebut, apa kalian ada yang ingin disampaikan lagi gitu, mungkin maksudnya sebagai ucapan perpisahan atau semacamnya. Nah, setelah melakukan upacara tersebut, jenazah kemudian dibuang ke tengah laut dan jenazah tersebut menghilang di tempat yang mereka tidak tahu kedalamannya. Dalam video tersebut juga disampaikan bahwa sebelum Ari meninggal, di mana orang yang meninggal tersebut namanya Ari, sebelumnya sudah ada Al-Fatah yang disebut berusia 19 tahun dan Sefri berusia 24 tahun, di mana mereka juga mendapatkan nasib yang sama dengan Ari, yakni mayatnya dibuang ke tengah laut. Ketiga jasad ini meninggal dengan kondisi tubuh yang membengkak. Nah, sebenarnya Al-Fatah dan Sefri sempat dipindahkan ke kapal lain sebelum kemudian mereka berdua meninggal. Ia diketahui dipindahkan dari kapal Longsing 629 menuju kapal Longsing 802. Mereka berdua beritanya mengalami keluhan seperti sakit dengan gejala kaki dan wajah yang bengkak, nafas pendek, serta nyeri dada ketika berlayar di Laut Samoa. Nah, Al-Fatah kemudian meninggal setelah dirawat di kapal Longsing 802, kapal setelah dia dipindahkan. Di kapal inilah jasad korban dibuang ke laut. Kapten kapal mengaku khawatir bahwasanya kru lain tertukar penyakit yang diderita oleh Al-Fatah. Fakta ini terungkap dalam surat pemberitahuan tentang kabar kematian korban yang diterima oleh keluarga Al-Fatah. Nah, jadi sebenarnya ada total 18 orang ABK warga negara Indonesia yang berangkat dari Indonesia sendiri gitu. Mereka berangkat sekitar 1 tahun lalu.
Kabarnya mereka dijemput oleh kapal Longsing yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Nah sayangnya 3 ABK kemudian mengalami sakit parah di tengah pelayaran hingga meninggal dunia. Nah tapi sebenarnya ada 1 ABK warga negara Indonesia lain yang meninggal juga, yakni Effendi Pasaribu. Effendi sempat dirawat di rumah sakit di Korea Selatan. Nah sayangnya nyawanya tidak tertolong. Jadi dari 18 total orang itu ada 4 orang yang kemudian meninggal. Jadi sisanya sebanyak 14 ABK lainnya yang masih bertahan akhirnya mendapat pertolongan dan saat ini mereka tinggal di sebuah hotel di Busan, Korea Selatan. Mereka juga menginformasikan bahwa saat mereka hendak bekerja di sana ada surat pernyataan atau seperti perjanjian yang harus mereka tanda tangani, di mana sebagian isi surat itu terdapat bagian penanganan jika mereka wafat. Nah, dalam perjanjian itu, isi surat tersebut terdapat kesepakatan antara si pekerja atau ABK dengan pihak perusahaan. Apabila nanti terjadi musibah dan wafat, maka jenazah mereka akan dikremasi. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, kremasi itu adalah istilah yang dipakai untuk upacara pembakaran mayat hingga menjadi debu. Nantinya, proses kremasi ini akan dilaksanakan ketika kapal bersandar di suatu tempat dengan catatan abunya akan dipulangkan ke Indonesia atau ke negara asalnya. Nah, apalagi dalam kesaksian salah satu kru kapal yang ada di video tersebut, dia mengaku bahwasannya jenazah mereka akan dikremasi di tempat terdekat. Selain itu, dalam surat perjanjian ini juga dijelaskan bahwasanya terdapat surat pernyataan bahwa mereka akan diasuransikan sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat. Apabila dirupiahkan itu sekitar 150-an juta. Nah, jadi asuransi ini nantinya akan diserahkan kepada ahli waris mereka. Tapi kenyataannya perjanjian itu hanyalah sebuah perjanjian, mungkin. Kita tidak tahu pastinya. Selanjutnya di tempat mereka bekerja itu ada yang bersaksi bahwasannya mereka diperlakukan cukup buruk dan terjadi eksploitasi tenaga kerja. Nah, maksudnya apa eksploitasi tenaga kerja? Jadi eksploitasi tenaga kerja ini maksudnya di mana tenaga kerja disuruh ataupun dipaksa tanpa henti dan istirahat, bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan dan tanpa diberikan haknya, atau bisa saja diberikan hak-haknya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi para pekerja di sana dalam bahasa kasarnya seperti dibudakkan, dipaksa kerja mati-matian tetapi diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dikatakan juga bahwa rekan kerja yang meninggal itu dilaporkan sudah sakit selama 1 bulan. Disebutkan bahwa korban awalnya mengalami keluhan seperti kram, lalu kemudian mengalami pembengkakan di bagian kaki, sebelum akhirnya menjalar ke bagian tubuh dan mengalami sesak. Bayangkan, dalam keadaan seperti ini pun mereka mungkin masih diharuskan untuk bekerja tanpa adanya pengobatan. Disebutkan bahwasannya mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil selama mereka dipekerjakan. Nah, di mana pelaut yang berasal dari negara Cina meminum air botol yang mereka bawa, tapi kru yang dari Indonesia diminta meminum air laut di tengah perjalanan pelabuhan. Sampai akhirnya seseorang pelaut yang bersaksi mengungkapkan bahwasanya dia merasa pusing karena tidak bisa untuk meminum air laut tersebut dan mengaku seperti ada dahak yang keluar dari tenggorokannya. Ya, karena kita tahu sendiri kandungan apa yang ada di dalam air laut tersebut. Mereka mengaku bahwasannya mereka bekerja sehari selama 18 jam, di mana si pelaut mengatakan dia pernah berdiri selama 30 jam dalam bekerja. 30 jam berarti 1 harian lebih. Bayangin, kalian berdiri selama seharian lebih. Wah, parah. Oke, 18 jam bekerja. Nah, berarti mereka mendapatkan 6 jam waktu untuk makan, untuk istirahat. Nah, jadi disitulah mereka memanfaatkan waktunya untuk duduk dan beristirahat. Hanya 6 jam dalam sehari. Sisanya mereka bekerja keras lagi, seperti budak tepatnya.
Pengacara dari Pusat Hukum Publik Kim Jong-seul menyatakan ada eksploitasi dan pengaturan yang mengikat mereka. Selain itu, pengacara Kim menjelaskan bahwasanya ada kemungkinan paspor mereka disita dan terdapat uang deposit agar mereka tidak berusaha untuk kabur. Selama bekerja di sana, selama sekitar 13 bulan, 5 kru kapal itu menerima gaji sekitar 140.000 won atau apabila dirupiahkan sekitar 1,7 juta rupiah. Artinya, para pelaut itu hanya menerima sekitar 11.000 won atau apabila dirupiahkan hanya sebesar 135.350 rupiah per bulannya. Seluruh ABK ini sebenarnya ingin kembali ke Indonesia, namun kemungkinan besar terkendala karena masalah biaya. Kapal itu disebut adalah kapal penangkap tuna, namun setelah diselidiki, dalam beberapa kesempatan disebutkan bahwasanya mereka bisa menangkap ikan hiu, di mana hewan itu akan ditangkap menggunakan tongkat panjang. Setelah itu mereka akan memotongnya, di mana sirip hiu dan bagian tubuh lainnya akan disimpan di dalam kapal secara terpisah. Mungkin untuk menutupi kali ya, karena mungkin saja itu dianggap sebagai aktivitas yang liar, dan tentu saja itu mungkin aktivitas yang ilegal. Selanjutnya, aktivitas lingkungan Korea Selatan Lee Yong-ki menyatakan, kabarnya bisa lebih dari 20 ekor ikan hiu ditangkap setiap hari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Dia menuturkan ada kabar bahwa terdapat 16 kotak sirip hiu. Jika satu kotak beratnya 45 kg, maka ada sekitar 800 kg. Dalam laporan itu disebutkan kelompok pemerhati lingkungan hidup yakin kapal tersebut khawatir jika aktivitas ilegal mereka ketahuan. Karena itu, jika terjadi kematian di antara ABK warga negara Indonesia, mereka harus melanjutkan operasi mereka tanpa harus bersandar di pelabuhan. Oh, jadi mungkin karena terlalu banyak sirip hiu, maka kapal tersebut tidak bisa berlama-lama berada di suatu tempat. Sebab apabila mereka diperiksa oleh Biro Pelabuhan atau Bea Cukai, mungkin mereka akan mendapat sanksi berat karena kegiatan ilegal tersebut. Para pekerja yang merasa tidak puas dilaporkan pindah ke kapal lain dan tiba di pelabuhan Busan pada 14 April, namun harus menunggu selama 10 hari. Nah, saat menunggu itulah seseorang pelaut dikabarkan mengeluh sakit di dalam dadanya dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, di mana dia meninggal pada 27 April 2020. Kelompok hak asasi manusia yang menyelidiki kematian 4 orang di kapal kemudian melaporkannya kepada Garda Penjaga Pantai Korea Selatan untuk segera menginvestigasinya. Namun, 2 hari setelah peristiwa itu, kapal tersebut langsung meninggalkan lokasi, sehingga investigasi tidak bisa dilanjutkan. Tetapi untungnya masih ada pelaut yang berada di Busan, di mana mereka ingin melaporkan pelanggaran hak asasi manusia tersebut yang mereka terima. Kru tersebut dilaporkan sudah meminta pemerintah Korea selain untuk menggelar penyelidikan menyeluruh, di mana mereka mengaku bahwasanya mereka ingin memberitahu dunia tentang apa yang mereka alami. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini bisa dikatakan sebagai penjajahan secara tidak langsung? Ya, kelompok-kelompok yang kejam ini seharusnya dapat segera dituntaskan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena tentunya ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada pihak-pihak tertentu. Tidak hanya kerugian saja, bahkan mungkin apakah ini sudah mungkin bisa disebut sebagai bentuk perbudakan? Silahkan berikan tanggapanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan silakan request video-video berikutnya di kolom komentar. Terima kasih.